Suasana duka yang menggerayangi bumi Mataram atas mangkatnya Panembahan Senopati masih terasa mencekam, baru kemudian menipis dan akhirnya kabur seiring dengan perjalanan waktu. Apa yang pernah terjadi di tlatah Mataram itu pun sudah hampir dilupakan orang. Rakyat Mataram sendiri sudah tidak pernah lagi membicarakan sendunya pemakaman Panembahan Senopati serta kemegahan Pasewaan Agung tatkala Raden Mas Jolang secara resmi menduduki singgasana Mataram dan bergelar Sultan Adi Prabu Hanyokrowati. Semua itu seolah sudah sewajarnya dan sudah seharusnya terjadi. Kehidupan rakyat Mataram kini kembali seperti yang seharusnya. Apalagi setelah mereka melihat kemampuan Kanjeng Sultan Hanyokrowati dalam memimpin Mataram. Mereka melihat Mataram kini berkembang dengan pesat. Daerah yang semula merupakan tanah hadiah di hutan Mentau itu kini seakan-akan terus bergolak dan tidak pernah tidur. Hampir semua kehidupan ditata, diperbarui dan dibangun. Tanah-tanah yang semula kering kini telah menjadi basah. Lahan-lahan persawahan ijo royo-royo karena air yang berlimpah. Pembangunan jalan dipacu, perdagangan berjalan dengan lancar. Semangat Kanjeng Hanyokrowati inilah yang kemudian memacu rakyatnya untuk terus berkarya. Semua orang kini sibuk. Mereka bekerja dengan sangat tekun. Bengkel-bengkel dan pandai besi tersebar di hampir setiap kademangan. Sawah hijau yang subur kini terbentang hingga ke lereng pegunungan. Anak-anak yang berambut kunjung kini mulai ramai mengembalakan ternak. Tegalan yang semula kering pun kini telah menjadi basah. Dengan bergotong royong, mereka telah membendung sungai dan menaikkan airnya untuk mengairi lahan-lahan pertanian yang baru dibuka. Tingkat kecerdasan dan kesejahteraan rakyat pun kini juga meningkat. Meningkatnya kesejahteraan inilah yang membuat Mataram berjalan dengan tenang dan damai. Jarang sekali tindak kejahatan terjadi karena hukuman berat dijatuhkan bagi siapa saja yang berbuat onar. Dengan demikian, setiap orang dapat bekerja dengan tenang di bidangnya masing-masing. Selagi Mataram disibukkan dengan membangun daerahnya, Kanjeng Sultan tidak menyadari bahwa di Demak sekelompok orang tengah menyusun kekuatannya. Adipati Demak, yaitu Pangeran Puger, benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa justru adiknya yang nomor 5 lah, yaitu Raden Mas Jolang, yang diwisuda untuk menduduki singgasana Mataram dan bergelar Adi Prabu Hanyokrowati. Aku tidak habis pikir, kenapa justru Adi Mas Jolang yang dinobatkan menjadi Raja Mataram dalam menggantikan Kanjeng Romo. Sebab jika dilihat dari garis keturunan, justru akulah yang paling berhak menduduki singgasana itu. Karena aku adalah anak laki-laki tertua. Baru Adi Mas Pangeran Purboyo, Adi Mas Pangeran Pinggoloyo, Dimas Pangeran Juminah, baru Dimas Jolang. Jadi penobatan Dimas Jolang itu sangat tidak masuk akal. Ruangan itu kini kembali hening dan mereka yang hadir hanya terdiam. Tidak seorang pun yang berbicara, bahkan orang kini dapat mendengar seandainya ada jarum yang jatuh. Ki Patih kini duduk bersila dengan kedua tangan bertelekan lantai. Tumenggung Gending berulang kali mengangkat mukanya dan berpaling dengan ekspresi yang campur aduk. Sikap yang hampir sama dipertontonkan oleh Tumenggung Panca. Duduk bersampingan dengan Tumenggung Werotikto, ekspresi Ki Tumenggung yang selalu berpakaian rapi itu kini berubah-ubah. Senopati Baudendo kini juga tidak kalah gelisah. Berperawakan tinggi besar,
Wajahnya penuh jambang dengan kumis yang tebal melintang. Senopati berpenampilan keras itu hampir-hampir tidak bisa mengendalikan perasaannya. Sambil mendengus, kepalan tangannya berulang kali memukuli pahanya sendiri. Sementara itu, Ki Ageng Trangkil dan Ki Asem Taji duduk diam saling berimpitan. Aku sadar, Dimas Jolang memang terlahir dari garwa Prameswari. Dan karena itu, dialah yang dikukuhkan sebagai putra mahkota. Sedangkan kami-kami ini terlahir dari ibu yang lain. Aku sendiri dilahirkan dari ibu Atisoro, Dimas Purboyo dari ibu Giring. Sementara Dimas Pringgoloyo dan Dimas Pangeran Jumina terlahir dari ibu asal Madiun, yaitu Reno Dumila. Meskipun demikian, hal itu menurutku tidak adil, karena masih banyak putra laki-laki yang lebih tua, meskipun terlahir bukan dari ibu permaisuri. Keadaan inilah yang harus diluruskan. Pangeran Puger berhenti sesaat. Setelah membasahi bibirnya dengan ujung lidah, barulah ia kemudian melanjutkan kata-katanya. Karena itulah, aku akan bertekad untuk merebut singgasana itu kembali. Bagaimana Paman Patih? Mulut Ki Patih kini seperti bergumam. Paman, bentak Pangeran Puger. Suaranya kini terdengar melungking dengan tangan yang menuding. Kembali Ki Patih kini mengaturkan sembahnya. Setelah mengelus kumisnya dengan punggung tangan, barulah Ki Patih kemudian berkata, "Oh ampun sinuwun. Aku bertanya Paman, bagaimana menurut Paman?" "Ya, kasinggihan sinuwun." "Inggih apanya Paman?" "Itu sinuwun, tentang Dampar Kencana itu." "Jawabanmu tidak meyakinkan Paman. Kalau kau Tumenggung Gending kini berpaling. Hamba sangat mendukung sinuwun. Menurut penalaran hamba, Paduka Sinuwun yang seharusnya Jumeneng Noto. Dengan alasan apapun, Raden Mas Jolang tidak dapat menduduki singgasana. Karena Kanjeng Sinuwun adalah putra paling tua dari Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati. Tumenggung Gending kini melihat senyum Pangeran Puger terlihat mengembang. Dan selagi Adipati Demak itu mengangguk-angguk, Tumenggung Gending melanjutkan kata-katanya. Menyimak sejarah Mojopahit yang agung, secara pribadi, hamba mendukung sikap Adipati Belambangan yaitu Wirabumi yang memberontak terhadap Mojopahit atas penobatan Wikramawardhana dalam menggantikan Prabu Hayam Wuruk. Wirabumi yang dikenal juga dengan nama Minak Jinggo merasa dirinya yang paling berhak untuk menduduki singgasana Mojopahit karena ia adalah anak laki-laki tertua Prabu Hayam Wuruk. Walaupun memang beliau terlahir dari putri selir. Merasa disepelekan, Wirabumi kemudian menggempur Mojopahit dan terjadilah perang besar Mojopahit. Perang itulah yang kemudian terkenal dengan nama Perang Parekrek. Lalu Tumenggung Gending tidak segera menjawab. Setelah menelan ludah beberapa kali karena kerongkongan yang rasanya hampir seperti tersumbat, barulah kemudian ia menjawab. Hamba merasa kisah Adipati Belambangan Wirabumi sangat mirip dengan Paduka Sinuwun. Karena itu, apapun yang terjadi, hamba akan mendukung perjuangan Paduka demi tegaknya kebenaran. Hamba sepakat Sinuwun.
Tumenggung banjir kini menimpali. Bahkan hamba menduga kedudukan Sinuwun sebagai Adipati Demak memang telah dirancang sedemikian rupa, persis seperti kisah Mojopahit yang agung itu. Konon kabarnya, penobatan Prabu Wikramawardhana menjadi Raja Mojopahit karena campur tangan orang lain. Ada sesepuh dan para punggawa keraton yang ikut bermain. Karenanya, bukan tidak mungkin jika para sesepuh Mataram pun juga ikut bermain. Ya, aku pun juga menduga begitu, sahut Pangeran Puger buru-buru. Karenanya, aku bertekad akan merebut kembali tahta Mataram dari tangan Adimas Pangeran Jolang. Sedetik kemudian Pangeran Puger terdiam melalui jendela yang terkuak ditatapnya pohon randu alas di pojok halaman istana. Pohon randu yang besar itu daunnya tidak begitu lebat, namun pada cabang dan rantingnya bergelayutan buah randu yang sudah menjadi tua dan kering. Warnanya menjadi kecoklatan. 1-2 buah randu yang telah pecah melontarkan bijinya yang hitam dan menghamburkan kapuk yang putih warnanya. Bagaimana menurut pendapat Ki Ageng Trangkil? Katanya kemudian, sesepuh Demak yang rambutnya mulai memutih itu kini memejamkan mata. Namun hanya sedetik kemudian, setelah membetulkan ikat kepalanya yang miring, barulah kemudian ia berkata, "Kalau boleh hamba memilih, sebenarnya hamba lebih senang jika tidak terjadi perang Sinuwun." Sesaat kemudian Ki Ageng Trangkil berhenti. Baru setelah mengekos letak duduknya, ia kemudian melanjutkan kata-katanya. "Mohon maaf Sinuwun. Menurut hamba, yang pasti perang akan membuat bubrahnya tatanan. Perang akan membuat kubangan darah dan air mata. Para istri akan menangis kehilangan suaminya. Anak akan kehilangan romonya. Dan romo akan kehilangan anaknya. Belum lagi, imbasnya akan meluber pada rakyat kecil yang tidak tahu kendang kimpulnya. Maka kalau boleh memilih, hamba lebih senang jika tidak terjadi perang Sinuwun." Ki Ageng Trangkil terdiam ketika secara tiba-tiba Pangeran Puger menyahutnya. "Ki Ageng Trangkil, hamba Sinuwun." "Namun karena hamba adalah kawulon Demak, maka hamba akan menjunjung tinggi derajat sebagai kawulo. Karena itu Sinuwun, hamba akan mendukung segala kebijakan Sinuwun, termasuk jika harus berperang melawan Mataram." Pangeran Puger kini mengangguk-angguk. Kerut-merut yang semula memenuhi keningnya langsung terhapus oleh seulas senyum yang tipis. Masih dengan tersenyum, ia kembali berkata, "Bagaimana menurutmu Wirotikto?" Tumenggung Wirotikto kini mengaturkan sembahnya. "Hamba adalah prajurit Sinuwun. Karena itu, apapun yang terjadi, hamba akan tetap mematuhi segala titah dari Sinuwun." "Bagus. Kalau Senopati Baudendo..." Senopati Baudendo kini mendehem setelah menyatukan telapak tangan di depan hidung. Ia kemudian berkata, "Hamba tidak berbeda dengan Kakang Tumenggung Wirotikto. Sebagai prajurit, sekaligus abdi dari Kanjeng Adipati, hamba akan mendukung segala keputusan dari Kanjeng Sinuwun. Sekalipun hamba harus bertaruh nyawa. Hamba juga Sinuwun," lontar Ki Asem Taji hampir bersamaan dengan beberapa orang yang juga ikut hadir dalam pertemuan itu. "Sebagai kawulon Demak, hukumnya wajib bagi hamba untuk berjuang demi kejayaan Demak." Kebanggaan kini menggelombang di dada Pangeran Puger.
Sambil tersenyum dan mengangguk-angguk, penguasa Demak itu merasa semakin mantap untuk menghimpun seluruh kekuatan secepatnya guna merebut tahta Mataram. Masih dengan mengatuk ketukan jari di atas meja, ia kembali kemudian berseru, "Aku harus berucap terima kasih kepada kalian semua. Ternyata langkahku tidak bertepuk sebelah tangan. Untuk itu, kita harus bergerak dengan cepat menggempur kota Raja Mataram." "Sentiko Sinuwun," sahut mereka hampir serentak. Sejenak kemudian celoteh dari mulut ke mulut mirip kicauan burung. Tumenggung Gending ditetapkan sebagai panglima perang Demak. Para tumenggung dan senopati segera menyesuaikan diri mereka. Dengan cepat mereka mempersiapkan seluruh pasukan yang sewaktu-waktu siap untuk digerakkan. Kesibukan kemudian terjadi. Tugas pun segera dibagi rata karena ratusan penghubung dan para telik sandi kini telah mulai dikerahkan. Ternyata gerakan prajurit Demak itu sempat dilihat oleh telik sandi Mataram. Dengan sangat tergesa-gesa, telik sandi itu melaporkan kepada atasannya. "Apa yang kau lihat?" bertanya perwira itu. Telik sandi itu tidak segera menjawabnya. Setelah meraih kendi dan meneguk airnya hingga puas, barulah kemudian ia menceritakan apa yang telah ia lihat. "Pasukan Demak telah bersiap-siap menyerang Mataram, Ki Lurah," ujarnya dengan nafas yang masih tersengal-sengal. "Kau yakin?" "Kami, beberapa orang sedang meyakinkannya," jawab telik sandi yang baru datang itu. "Dalam waktu dekat ini, kami akan menyampaikan laporan selengkapnya." Petugas sandi itu kini mengangguk-angguk. "Baik, kerjakan secepatnya. Hati-hati, jangan terjebak. Bukan tidak mungkin Demak juga menyebar telik sandinya." Hampir bersamaan ketika telik sandi itu mohon diri, dengan cepat pula perwira itu melaporkannya kepada Tumenggung Mertoloyo. Hanya dalam waktu singkat, berita itu pun telah tersebar dari mulut ke mulut. Sultan Hanyokrowati yang akhirnya juga mendengar berita itu pun juga terkejut. Antara percaya dan tidak, ditetapnya Tumenggung Martoloyo yang masih menunduk. Namun ia juga sadar kini ia harus segera bertindak. Dengan perasaan campur aduk, Kanjeng Sultan kemudian memberitakan agar seluruh pasukan disiapkan. "Awasi terus gerakan mereka," perintahnya dengan tegas dan tidak bisa ditawar. Bentuk jaring-jaring pengaman yang memungkinkan. Tumenggung Mertoloyo kini mengangguk dengan hormat. Tanpa membuang waktu, ia segera memerintahkan para senopati untuk bersiaga sepenuhnya. "Siapkan pasukan agar dapat bergerak dengan cepat. Namun jangan sampai menimbulkan keresahan," ujarnya dengan tandas. Para senopati yang mendengar perintah itu pun langsung bergerak cepat. Hanya dalam waktu yang singkat, perintah yang mendebarkan itu telah tersebar dari mulut ke mulut. Ki Juru Mertani yang melihat sepak terjang para senopati Mataram hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sambil bergeramang, ia kemudian berkata, "Nampaknya Kanjeng Adipati Demak benar-benar tidak mau melihat kenyataan bahwa sebagai Pangeran Adipati Anom, Angger Mas Jolan sudah seharusnya menduduki singgasana Mataram." Berdiri di sebelahnya Tumenggung Martoloyo yang mengangguk dan mengiyakan. Sementara Ki Juru Mertani melanjutkan kata-katanya, "Angger Pangeran Puger seharusnya tahu ia telah menapak ke jalan yang salah. Meskipun usianya lebih tua, ia tidak berhak atas tahta itu." "Itulah yang merisaukan, Eyang," Ki Tumenggung kini menimpali.
Kanjeng Pangeran Puger tampaknya tidak tahu arti sebuah kesetiaan terhadap tatanan dan paugeran. Dan Kanjeng Pangeran Puger telah melanggar paugeran itu. Sebagai seorang adipati, Pangeran Puger seharusnya tahu bahwa Demak adalah bagian dari Mataram, sehingga paugeran yang ada di Demak tidak boleh bertentangan dengan Mataram. Apalagi sebagai seorang adipati, Kanjeng Pangeran Puger seharusnya juga tahu ia merupakan kepanjangan tangan dari Mataram untuk mengatur tata pemerintahan di Demak, sehingga niat untuk mengambil tahta dari adiknya sendiri itu melanggar paugeran itu sendiri. Ya, itulah yang membingungkan Tumenggung. Tetapi apa boleh buat, Mataram tidak boleh tinggal diam. Selagi Mataram disibukkan dengan segala persiapannya di Demak, rencana yang dilakukan Pangeran Puger menjadi semakin matang. Hari-hari berikutnya segala persiapan dipacu, seakan-akan Pangeran Puger tidak sabar lagi menunggu datangnya hari esok. Pangeran Puger merasa sangat yakin bahwa semuanya memang sudah seharusnya terjadi. Karena itu ia berpendapat lebih cepat lebih baik. Tidak ada gunanya lagi menunda-nunda benturan yang pasti bakal terjadi itu. Apalagi tekad Pangeran Puger sudah bulat. Rencana penyerbuan itu tidak boleh gagal. Maka ketika ia mendapat laporan bahwa Mataram juga telah bersiap-siap, Pangeran Puger justru kini tertawa dengan lebar. Hahaha. Kenapa takut? Serapi apapun gerakan kita, para telik sandi Mataram yang sangat berpengalaman itu tentu pasti akan menciumnya. Sementara kita pun telah benar-benar siap. Hanya dengan sekali berteriak, aku dapat menggerakkan pasukan yang telah kita siapkan. Lalu apa bedanya? Tidak ada bedanya, Sinuwun. Tumenggung Gending kini menyeletuk. Pasukan kita telah benar-benar siap. Bergerak lebih cepat maka akan lebih baik, sehingga tekad Kanjeng Sinuwun akan lebih cepat terwujud. Sambil tersenyum tipis, Pangeran Puger kini mengangguk-anggukkan kepalanya. Baik, semua harus sudah siap besok malam. Kita akan meneliti kembali segala persiapan. Paling lambat 2 hari berikutnya, dan begitu panas Sendaren menguak langit, maka kita akan langsung bergerak. Mereka yang mendengar titah itu kini mengangguk-angguk. Mereka paham apa yang dikehendaki oleh Pangeran Puger. Namun para telik sandi Mataram yang telah bekerja dengan cepat pula, mereka telah berhasil menyadap rencana yang dikehendaki oleh Pangeran Puger meskipun tidak seluruhnya. Tumenggung Mertoloyo yang mendengar gerakan prajurit Demak itu kemudian segera mengambil tindakannya. Tanpa membuang-buang waktu, ia memerintahkan kepada para senopati agar menyiapkan seluruh pasukannya. Ketika warna pelangi di ujung barat mulai tenggelam di balik bukit, saat Cenggeret dan Karimpung berebut dengan lantang, angkup-angkup nangka mulai mekar, burung-burung seriti meninggalkan sarang mencari makan, serta burung-burung kondol yang berbaris menghiasi langit kembali ke sarangnya, seluruh prajurit Mataram telah berkumpul di alun-alun. Tumenggung Mertoloyo kini menghirup udara petang bercampur aroma opor yang khas. Bersama Tumenggung Alap-Alap, keduanya mengamati kesiapan pasukan. Alun-alun Mataram kini penuh dengan prajurit. Gelegar suara bende sambung sinambung disusul suara panas Sendaren sebagai tengoro persiapan prajurit Mataram yang akan berangkat ke medan perang. Ketika petang telah menjadi gelap, seluruh prajurit telah bersiap. Dipimpin Tumenggung Martoloyo, mereka kemudian bersiaga penuh, berjajar rapi, masing-masing kesatuan membawa umbul-umbul dan rontek-ronteknya masing-masing. Malam terus bergulir. Sultan Hanyokrowati didampingi oleh Ki Juru Mertani yang bergelar Adipati Mondoroko beserta para petinggi Mataram lainnya
telah berada di alun-alun. Sebelum pemberangkatan pasukan, Sultan Hanyokrowati memberikan beberapa pesan dan pengarahan kepada para prajurit. Pesan itu pendek, namun langsung menyentuh dada setiap prajurit Mataram. Intinya, Sultan Hanyokrowati meminta seluruh prajurit bertempur dengan gagah berani demi menegakkan kebenaran di bawah panji-panji Mataram yang agung. Ingsun sendiri yang akan merangkap Kakang Mas Pangeran Puger yang telah berani merongrong kewibawaan Mataram. Tepuk tangan bagai membelah langit. Sejumlah perwira rendahan bersuit-suit dan berjingkrak-jingkrak sambil berteriak. Panembahan Hanyokrowati menanti sampai semuanya diam, barulah kemudian ia melanjutkan kata-katanya. Kalian semua harus pulang dan menang. Mulut Panembahan Hanyokrowati bagai terkunci begitu melihat semua orang bersorak kegirangan. Rakyat Mataram yang berjejal-jejal di pinggir alun-alun bahkan melonjak-lonjak dan berjingkrak-jingkrak menyambut sabda dari Kanjeng Sultan penuh dengan semangat. Tepukan riuh para prajurit bagai mengguncangkan pilar-pilar Balerong. Setelah beberapa saat tenang dan mendekati tengah malam, Sultan Adi Prabu Hanyokrowati mengangkat tombak pusakanya. Tombak bertangkai panjang itu kemudian berputar dan melingkar di atas kepalanya bersamaan dengan gaung suara bende yang bergemuruh. Gema bende itu telah menyentuh dada setiap prajurit Mataram. Dan ketika sekali lagi tombak pusaka Kiai Pleret diangkatnya tinggi-tinggi, sambutan para prajurit kini meledak-ledak. Seolah merekalah yang kini menggenggam tombak pusaka Mataram yang mengerikan itu. Semangat tempur para prajurit itu kini membuncah. Mereka seakan-akan sebagai prajurit yang tidak terkalahkan. Maka begitu terdengar suara bende untuk yang ketiga kalinya, iring-iringan itu kini mulai bergerak. Dengan gagah, setiap orang melangkah dengan dada yang tengada, seakan-akan kemenangan telah berada di tangan mereka. Di bawah cahaya obor yang menerangi hampir setiap ujung dan pangkal barisan, pasukan itu kini mulai meninggalkan alun-alun Mataram. Di atas punggung kuda putihnya, Sultan Hanyokrowati berada di barisan paling depan. Di belakangnya, sejumlah prajurit membawa panji-panji, rontek, umbul-umbul dan tanda-tanda keprajuritan lainnya, disusul sejumlah senopati. Para perwira dan tetua kelompok berada di belakangnya. Di belakangnya lagi, kuda-kuda beban dan pedati membuat perlengkapan perang dan senjata. Barisan para prajurit yang berjalan dalam iring-iringan yang teratur berada di belakangnya, lalu disusul barisan sekelompok prajurit yang berkuda di barisan paling belakang. Berita keberangkatan prajurit Mataram ke daerah perbatasan itu mendapat sambutan yang sangat meriah. Ketika iring-iringan itu lewat, rakyat Mataram berdesak-desakan menyambut di sepanjang jalan. Sambil melambai-lambaikan tangan, mereka mengeluk-elukan Kanjeng Sultan berikut bala tentaranya yang besar. Dengan membawa obor, anak-anak kecil kini berlari-larian menjadikan obor-obor itu bagaikan kunang-kunang raksasa yang berterbangan. Hampir bersamaan dengan kokok ayam jantan untuk yang kedua kalinya, iring-iringan itu telah meninggalkan kota raja. Bagai naga raksasa yang merayap di kegelapan malam, mereka kini menyusuri pedukuhan-pedukuhan kecil yang gelap dan bulak-bulak yang panjang. Sesekali terdengar suara burung pencai melengking serta cekeker ayam alas yang terdengar lamat-lamat dari kejauhan. Ketika semburat warna merah mulai menghiasi langit dan rerumputan mulai basah oleh embun pagi, iring-iringan itu semakin jauh meninggalkan Mataram.